balik lagi ke channel saya, Anissa Frida. Masih tentang UTBK, bagian pengetahuan kuantitatif episode kedua. Kali ini ada apa saja di episode kedua? Kita lihat soal-soalnya dan simak pembahasannya sampai habis ya. Oke, kita lihat di nomor 1. Dalam suatu toples, 2/5 kelerengnya merah, 1/4 kelerengnya hijau, dan 1/5 kelerengnya berwarna biru. Banyak kelereng merah itu A, kalau yang B ini banyak kelereng hijau dan biru. Dan kita akan menentukan hubungan antara A dan B. Nah, ini kan jumlah kelerengnya belum ada ya. Saya misalkan di sini di toples itu jumlah kelerengnya kita misalkan itu T. Jadi T adalah total kelereng. Nah, di sini untuk kelereng merah ini 2/5 dari totalnya. Jadi 2/5 T. Lalu kalau kelereng hijau itu 1/4 T. Kalau kelereng biru berarti 1/5 dari T. Nah, di sini kalau yang B itu kan hijau dan biru. Nah, kita jumlahkan dulu untuk hijau dan birunya kita jumlahkan. Hijau kita jumlahkan dengan biru 1/4 T ditambah 1/5 T. Kita samakan penyebutnya 20 ya. Jadi kita dapatkan berapa nih? Oke, 9/20 T. Dan kita lihat untuk yang A itu kelereng merah. Kelereng merah ini 2/5 T. Nah, kita samakan penyebutnya ya sama yang hijau dan biru supaya 20 kan dikali 4 ya. 2 kali 4 itu 8, 5 kali 4 itu 20. Jadi kita dapatkan 8/20 T. Dan jelas di sini hijau dan biru ini lebih dari 8/20 ya, lebih dari yang merah. Oke, jadi yang B ya, yang B di sini berarti lebih dari yang A. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, di sini untuk pembahasan yang soal nomor 1. Jelas ya? Lanjut kita ke soal berikutnya di soal nomor 2. Pada segitiga siku-siku ABC, ini ada segitiga siku ABC. AC sama dengan 2AD, berapakah panjang DE? Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini ada pernyataan 1 dan ada pernyataan kedua ya. Di sini saya gambarkan dulu. Ini ada segitiga siku-siku ABC. Di pernyataan pertama ini ada DE plus BC sama dengan 12. Oke ya. Dan di sini diketahui AC sama dengan 2AD ya. Dan bisa kita lihat teman-teman di sini karena sejajar dan itu sebangun ya, ada kesebangunan antara segitiga ADE dengan ABC ya. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Sehingga mengakibatkan seperti ini, karena sebangun berarti AD per AC ya, itu sama dengan DE ya. AD per AC sama dengan DE per BC. Oke. Nah, di sini untuk AD dan AC bisa kita lihat dari yang diketahui. AC sama dengan 2AD ya. Nah, saya misalkan AD-nya ini X. Berarti kalau AC ya 2X ya, karena AC sama dengan 2AD. Oke, berarti AD ini X, yang AC ini 2X. Oke, kita tuliskan sama dengan DE per BC. Oke, dan pada pernyataan pertama di sini di pernyataan pertama itu ada DE plus BC sama dengan 12 ya. Oke, kita tuliskan pernyataan pertama DE plus BC sama dengan 12. DE itu X, BC itu 2X, sehingga totalnya 3X sama dengan 12. Kita jumlahkan 3X sama dengan 12. X-nya berarti 12 dibagi 3, 4 ya. Jadi X atau DE-nya itu 4. Oke, jadi ini untuk pernyataan 1 cukup ya untuk menjawab panjang DE. Nah, kita lihat nih di sini untuk pernyataan kedua AB sama dengan 12. Oke. Kalau kita mau mencari ADE, kalau cuma diketahui itu AB sama dengan 12, nah belum cukup. Kenapa? Karena ketika mencari DE, kita butuh BC ya, butuh BC, dan AB sama dengan 12 ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan panjang D ini berapa.
Oke, jadi untuk pernyataan kedua ini kurang cukup untuk menjawab panjang DE ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang mana nih? Kalau yang A ya, satu saja cukup. Yang B ini pernyataan dua, kan dua nggak cukup ya. Yang C bersama-sama, kan yang pernyataan dua nggak cukup. D juga bukan, E juga bukan. Oke, jawabannya yang A ya. Satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan kedua saja tidak cukup. Sehingga jawabannya adalah A. Lanjut di soal nomor 3, diberikan 5 huruf konsonan serta 3 huruf vokal. Dari huruf tersebut akan dibuat sebuah password yang terdiri dari 5 huruf dengan 3 huruf konsonan dan 2 huruf vokal yang berbeda. Banyaknya password yang terbentuk. Nah, karena ada 5 huruf berarti kan ada 5 susunan ya. Karena ada 5 huruf berarti 5 susunan. Dan ini ada 3 huruf konsonan dan vokal. Nah, sekarang kita lihat susunan dulu ya. Karena ada 5 huruf berarti 5 susunan, yaitu 5 faktorial. Nah, 5 faktorial itu 120. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk huruf konsonannya kan cuma butuh 3 ya. Sedangkan tersedia 5. Kita pakai kombinasi 3 dari 5. Oke, berarti nanti pakai kombinasi jadi 5, 4, 3 per 3 kali 2 kali 1. Yang sama bisa kita sederhanakan, tinggal 5 kali 4, 20. 20 bagi 2 dapat 10 ya. Lanjut untuk kalau 2 huruf vokal ya. Huruf vokalnya ada 3, yang dibutuhkan cuma 2. Jadi kombinasi ya, pakai kombinasi 2 dari 3. Oke, berarti nanti hasilnya adalah 3 kali 2 per 2 kali 1. Hasilnya adalah 3 ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita kalikan semua ini. 3 kali 10 dikali 120. Ya, kita kalikan. Kita dapatkan berapa nih passwordnya? Ya, betul. Kita kalikan, kita dapatkan 3.600 ya, 3.600. Jadi jawabannya adalah yang A, 3.600. Lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan usia Irzam dengan ayahnya 5 tahun lalu adalah 1:3. Tahun ini selisih keduanya adalah 30 tahun. Berapa usia Irzam dan ayahnya 10 tahun lagi. Nah, di sini ada usia Irzam dibanding usia ayah ya 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu. Ini 1:3. Nah, berarti kalau ini ya Irzamnya itu I, ayahnya itu A, karena 5 tahun yang lalu berarti dikurangi 5. Nah, ini perbandingannya 1:3 ya. Nah, ini kita bisa kali silang. Kita kali silang 3 sama I min 5. Lalu ini berarti kali silang dapat A min 5. 3I kita dapatkan, lalu min 15 sama dengan A min 5. Oke, kita kumpulkan yang sejenis. Kita dapatkan, ini kita pindah jadi min 5 ditambah 15 ya. Nah, kita dapatkan 3I min A sama dengan 10. Nah, ini untuk yang pertama ya, persamaan yang pertama. Kedua, selisih keduanya adalah 30 tahun. Jadi si ayah dikurangi usia Irzam, ini 30 tahun ya selisihnya. Nah, ini pernyataan kedua ya, persamaan kedua, sorry. Oke, kita bisa menggunakan eliminasi nih. Kita bisa menggunakan eliminasi dari persamaan tersebut. I-nya kita pindah ke depan ya. I-nya kita pindah ke depan untuk persamaan kedua. Supaya A-nya hilang, kita apakan nih? Oke, kita jumlah ya. 10 ditambah 30 40, ini dapat 2I, sehingga usia Irzam ini 20 tahun. Nah, berarti kalau untuk A, nah kita gunakan persamaan kedua ya, yang mudah di sini. Oke. Untuk A berarti di sini karena I-nya 20, berarti A-nya adalah 50. Jadi usia ayah 50, usia Irzam 20. Tapi yang ditanya adalah 10 tahun lagi, berarti ditambah 10 sehingga usia Irzam 30 tahun dan usia ayah adalah 60 tahun. Jawabannya adalah yang A. Oke. Next, lanjut ke soal nomor 5.
Di sini ada persamaan ya, dan kita diminta menentukan nilai A min X ditambah Y. Oke, di sini berarti ada 2 pangkat 2021 dikurangi 2 pangkat 2020 sama dengan AX pangkat Y. Nah, di sini 2 pangkat 2020 bisa kita faktorkan ke depan ya, bisa kita faktorkan. Nah, ini kan bisa kita kali 2 pangkat 1 kan jadinya 2021 ya, dan 2020 dikali ini min 20 kan juga hasilnya 2 pangkat 2020. Oke, dan ini 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 0 itu 1. 2 dikurangi 1 itu hasilnya 1 sama dengan AX pangkat Y. Nah, satunya saya pindah ke depan supaya lebih mudah. Nah, berarti A-nya ini 1 ya, dan X-nya ini 2, kalau Y-nya ini 2020. Oke, A-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2020. Nah, jadi A dikurangi X ditambah Y, berarti 1 dikurangi 2 ditambah 2020, berapa nih? Oke, jawabannya 2019, yaitu yang D. Oke, next lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 di sini ada dalam suatu barisan A1, A2 sampai AN dirumuskan AN plus 1 sama dengan 2AN. Apabila A7 min A6 sama dengan 96, tentukan nilai A7. Oke, di sini ada A7 min A6 ini 96 ya, dan kita diminta menentukan A7 ya, karena A7 ini A6-nya saya pindah. Nah, kita cari A6 terlebih dahulu menggunakan rumusnya ya. Rumusnya ini ada AN plus 1 sama dengan 2N. Nah, karena mencari A6, saya misalkan N-nya 6. Nah, kita dapatkan nanti kalau N-nya 6 dapat 6 ditambah 1, ini 2A6 ya. Kita jumlahkan, kita dapatkan A7 sama dengan 2A6. Karena kita mencari A6, berarti A6-nya ini setengah A7 ya. Oke, sekarang kita substitusikan ke persamaan sebelumnya. Ini kita substitusikan jadi seperti ini ya, A6-nya setengah A7. Oke, berarti setengah A7 sama dengan 96. Dan kita dapatkan A7-nya ini 96 dibagi setengah. Jawabannya berapa nih? Oke, 192. Jawabannya adalah yang D. Next, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Pada gambar di bawah ini kita diminta menentukan nilai X ya. Oke, di sini bisa kalian lihat, di sini ada 32 ya, 32 ini kan dalam berseberangan ya. Nah, karena dalam berseberangan berarti sudutnya sama, 32 derajat. Dan ini ada simbol segitiga sama kaki, otomatis karena segitiga sama kaki, sudutnya sama dong. Nah, karena sama ya, berarti yang di sana, yang di sini, yaitu juga sama, 32 derajat. Oke, nah next, kita lanjut lagi mencari. Nah, di sini ini 116. Kenapa? Karena ini kan segitiga ya. Segitiga kan totalnya 180 derajat. Nah, berarti 180 dikurangi 32, dikurangi 32 kita dapatkan 116 karena total sudut pada segitiga ini 180 derajat. Oke, ini sudah dapat, kita lanjut cari lagi. Ini kan dalam berseberangan ya. Nah, karena dalam berseberangan berarti sama sudutnya, yaitu 22 derajat. Oke, dan ada simbol segitiga sama kaki ya. Karena ini 22, simbolnya segitiga sama kaki berarti sudutnya sama, yaitu 22 derajat. Dan ini sama ya, total dari sudut segitiga itu kan 180, berarti dikurangi 22, dikurangi 22 dapat 136. Nah, ini kita bisa menentukan nilai X nih. Berarti nilai X itu ini 360 ya, 360 derajat dikurangi 116 dikurangi 136, 108. Jawabannya adalah yang B. Oke, next kita lanjut ke soal yang nomor 8.
Pada diagram di bawah, jari-jari lingkaran besar bernilai 3 kali lebih besar dari jari-jari lingkaran kecil. Oke, berapakah perbandingan daerah yang diarsir dengan yang tidak diarsir? Nah, kalau jari-jari lingkaran yang besar ini kan 3 kalinya ya dari jari-jari lingkaran yang kecil. Saya misalkan R, berarti yang besar 3R, yang kecil ini R. Luas yang diarsir ya pada lingkaran itu berarti luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Nah, kita cari luasnya. Kita dapatkan berapa nih? Oke ya, kita dapatkan 9πr kuadrat dikurangi πr kuadrat. Kita dapatkan 8πr kuadrat. Ini untuk yang diarsir ya. Nah, kita bandingkan dengan yang tidak diarsir. Nah, ini kan lingkaran kecilnya ya, yang R, berarti luasnya ini πr kuadrat. Nah, tinggal kita bandingkan antara luas yang diarsir dengan yang tidak. Kita bandingkan, kita dapatkan 8 dibanding 1. Jawabannya adalah yang C. Oke, next lanjut lagi kita ke soal yang nomor 9. Nah, di sini ada pola bilangan ya, kita diminta menentukan tanda tanya itu ya, ada polanya. Oke, nilai dalam segitiga B yang tepat adalah apa? Oke, ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Oke, kita gambar, kita tentukan polanya. Nah, teman-teman bisa dilihat di persegi yang pertama. Ya, ini kan hasilnya 23 ya. 5 sama 7 ya, atas sama bawah kita kalikan ya. Lalu ya, ini kita kalikan, lalu dikurangi yang kanan, kurangi yang kiri. Oke ya, 5 kali 7 kan 35. 35 dikurangi 12 kan 23. Jadi polanya atas kali bawah dikurangi kiri, kurangi kiri kali kanan ya. Jadi di sini di persegi yang sebelahnya ya, 8 kali 5 dikurangi 4 kali 6. Ya, itu adalah polanya ya. Jadi hasilnya berapa nih? 40 kurangi 24. Ya, hasilnya adalah 16. C. Next lanjut ke soal yang nomor 10. Nah, ini juga kita diminta menentukan pola bilangan X ya. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk X-nya ini saya bagi ya. Ini saya bagi 2 kan dapat 4. 4 kali 3 dapat 12. Oke, jadi polanya seperti itu. Ini kita bagi dapat 2. 2 dikali 16 ya dapat 32. Oke ya, langkahnya seperti itu polanya. Ini kita bagi tadi ya, bagi kita dapatkan 2 lalu dikali 16 untuk menentukan nilai X-nya. Jawabannya adalah berapa nih? 32 ya, jadi hasilnya adalah yang A. Oke, sekarang lanjut lagi ke soal yang nomor 11. Titik-titik di bawah ini yang melalui persamaan garis ya, melalui titik 2,4 dan tegak lurus ya. Y, oke, Y sama dengan min setengah X plus 5. Ini kan berarti gradiennya min setengah ya. Nah, karena diminta menentukan persamaan garis yang tegak lurus itu kan kalau dikali hasilnya negatif 1 ya. Jadi kalau dikali negatif 1 otomatis M2 atau gradien ini karena tegak lurus ya, supaya dikali min 1 itu kan gradiennya harus 2 kan. Nah, berarti sekarang kita tinggal menentukan persamaan garis yang melalui 2,4 dengan cara seperti ini. Dengan cara Y ya, kita gunakan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y ya, Y1-nya itu kan 4, X1-nya itu 2. Oke, dan M-nya 2. Nah, seperti ini. Nah, kita dapatkan Y min 4, 2X min 4. Oke. Nah, ini kan min 4-nya hilang ya. Jadi Y sama dengan 2X. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang Y-nya 2 kali si X-nya. Nah, ini bukan ya. Enggak 2 kali si X-nya. Ini juga bukan. Y-nya harus 2 kali X. Nah, yang keempat ya. Y-nya 2 kali X. Nah, jadi jawabannya hanya D ya, hanya 4 yang benar.
Oke, lanjut ke soal yang nomor 12. Nah, di sini ada 800 orang, 400 suka membaca, 620 suka menulis. X jumlah maksimal suka keduanya, kalau yang Y jumlah minimal yang suka keduanya. Oke, sekarang kita tentukan X plus Y-nya. Di sini ada 800 orang ya, 400 suka membaca dan 620 menulis. Oke, di sini kalau X itu jumlah maksimal yang suka keduanya, yang Y jumlah minimal keduanya. Nah, kalau maksimal berarti apa? Berarti yang membaca yang 400 ini ya, maksimalnya kan berarti kita 400 suka keduanya. Nah, kalau 620 nggak mungkin kelebihan, jadi suka keduanya X-nya 400 maksimalnya ya. Oke. Sekarang kita lanjut kalau Y minimum ya. Kalau minimum ya berarti kita cari irisannya ya. 400 ditambah 620 ya. 400 tambah 620 kan kita dapatkan 1020 ya. Nah, dikurangi 800 ya. Nanti kita tambah lalu kita kurangi ya. Seperti ini mencari irisan. Nah, kita dapatkan berapa nih? Ya, dapat 220 ya. Nah, kita tinggal menjumlahkan ya, X plus Y. Ya, karena ditanya X plus Y berarti 400 ditambah 220. Oke, jawabannya adalah 620 yang C. Next, lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 13. Nah, di sini ada perbandingan berat badan 4 orang siswa adalah sebagai berikut. P 3 kilo lebih berat dari S, Q 6 kilo lebih ringan dari R, S adalah 2 kilo lebih berat dibanding dengan Q. Jika diketahui berat badan S 40 kilo, maka pernyataan berikut yang paling tepat adalah, oke, kita jabarkan satu persatu. Mulai dari yang P, ini kan 3 lebih berat dari S ya, berarti P sama dengan S plus 3. Kalau ini kan lebih ringan yang Q ya, lebih ringan 6. Kalau yang S itu kan lebih berat dari yang Q dan S-nya 40 ya, kita buat seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan S-nya ke sini ya. Berarti kita dapat Q nih. Nah, Q-nya berapa? Ya, Q-nya kita dapatkan 38 ya. Lanjut lagi kalau Q R-6, Q-nya kita masukkan 38. Nah, R-nya kita nanti dapat. R-nya dapat berapa? Oke, kita dapatkan 44. Next, yang P nih, PS plus 3 ya, PS plus 3. Nah, S-nya kan 40. Berarti P-nya sama dengan 43. Nah, kalau ini P lebih dari R, enggak ya, salah. S lebih dari R, salah. Kalau yang ini Q lebih dari R, Q lebih dari R, salah juga ya. Yang ini R lebih dari P, R lebih dari P. Oke, betul ya, yang D. Kalau yang E salah ya, jadi jawaban yang betul adalah yang D. R-nya lebih dari yang P. Next, lanjut ke soal yang 14. A 2/3, B, C, D 5/4 merupakan barisan geometri. 18A ditambah C dikurangi D itu berapa? Nah, ini ada barisan geometri, rumusnya ingat ya, AR pangkat N-1. Oke, sekarang kita lihat ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, berarti di sini ya, U2-nya kan 2/3 ya. U6-nya 54. Oke, dengan rumus seperti ini, N-nya kan 2 ya, karena N-nya 2 berarti kan 2 kurangi 1 kan, jadi AR ya, AR 2/3. Kalau U6 nih, U6 54, N-nya kan 6 ya, N-nya 6 kurangi 1, jadi AR pangkat 5, 54. Nah, kita tinggal bandingkan antara U2 dengan U6 ya. Kita bandingkan, berarti U2 dibanding U6 itu AR per AR pangkat 5. Jadi 2/3 dibanding dengan 54. Nah, kita bisa kali silang ya. Kita kali silang, lalu kita bisa sederhanakan A dan R-nya. A-nya hilang, R-nya juga hilang ya. R-nya tinggal berapa nih? R-nya tinggal 4. Oke. Dan ini 2/3 kita pindah ruas jadi 3/2 ya di sebelah kiri. 54 dikali 3/2 berapa nih?
Ya, 81 ya. 81 sama dengan R pangkat 4. R-nya berarti berapa nih? Ya, R-nya 3. Karena 3 dikali 3 kali 3 sebanyak 4 kali itu 81. Jadi R-nya adalah 3. Tinggal menentukan yang A-nya ya. Berarti kalau menentukan yang A bisa menggunakan AR sama dengan 2/3. R-nya kan 3 ya. Karena R-nya 3, kita bisa dapatkan A-nya 2/3 dikali 1/3 ya. Pindah ruas, jadi 2/9. A-nya sudah dapat, R-nya sudah dapat semua. Oke, sekarang kita tinggal menentukan A tadi 2/9 ya. A-nya 2/9. Rasionya kan 3 ya. Berarti kita kalikan 3 kan dapat 2/3 ya. 2/3 dikali 3 dan seterusnya dikali 3 ya. Nah, karena rasionya adalah 3. Nah, yang ini 2/3 dikali 3 berapa nih untuk mendapatkan yang B? 2/3 dikali 3 ya 2 ya. Nah, ini kali 3, 2 kali 3 dapat 6. Ini kali 3 dapat berapa D-nya? 18 ya. Oke, sekarang berarti 18 A-nya 2/9. Nih kita tuliskan A-nya 2/9 ditambah yang C-nya 6 dan D-nya ini dikurangi 18 ya. Oke, 2/9 dikali 18, 4 ya. 4 tambah 6, 10. 10 kurangi 18, min 8. Jawabannya adalah yang D. Oke. Next, lanjut lagi ke soal yang nomor 15. Nah, ini S itu sama dengan 4 dan ini itu apa ya? Ini kayak sandi kode pramuka nih apa. Nah, di sini bisa kita bikin abjad alfabet ya dari A sampai Z. S sama dengan 4 itu artinya gini ya. S sama dengan 4 itu artinya S ini menyimbolkan alfabet keempat. Ya, alfabet keempat itu kan D ya. Nah, berarti si S ini itu alfabet keempat yaitu yang D. Nah, kita tuliskan S itu D. Nah, berarti sebelahnya kan lanjut ya, D, E, F, G, H, I, J, K ya. Yang sebelahnya lanjut lagi sampai yang C ya. Oke. Nah, kalau sudah, nah kita tinggal mengartikan kode ini. Oke, kode W, P, H, bla bla bla. Nah, W kita bisa lihat di sini ya. W itu artinya H. Oke kan, W artinya H. Yang P artinya A ya, yang P artinya A. Oke. H artinya apa nih? H artinya S. Dan seterusnya ya, kita coba satu persatu ya. Kita lihat seperti ini. A itu menyimbolkan L dan seterusnya ya. Nanti akan kita dapatkan hasil 5 tambah 2 dari kode sandi tersebut. Nah, berarti tinggal kita hasilkan nih seperti ini. Jadi tinggal kalian cari kodenya menggunakan seperti tadi. Nah, sekarang berapa nih? Kalau hasil 5 ditambah 2. Oke, berapa? Ya, hasil 5 tambah 2 ya dari kode ini. 7 ya. Ya gitu kodenya. Jadi jawabannya adalah yang A, 7. Next, lanjut di nomor 16. Seorang membuat kode dengan menuliskan homework menjadi itu, maka basement akan ditulis menjadi, oke, di sini saya tuliskan abjad alfabetnya supaya lebih mudah. Dan di sini homework itu H ya. H di sini itu kan suku alfabet ke-8 ya. O ini 15 dan seterusnya gitu. Nah, kita cari susunan alfabet keberapanya dari homework ini. Dan begitu pula di kode tersebut ya, kode ini kita cari tiap-tiap alfabet ini itu alfabet keberapa. Dan yang G-nya ini kan 7 ya, dan O ini 15, Q-nya 17, J-nya 10 ya, dan seterusnya. Nah, kalau sudah nanti kita cari polanya gimana. Nah, polanya bisa kalian lihat di sini ya. Kalian cek di bagian home ya. Kalian cek di bagian home menjadi seperti bawahnya. Nah, kalian bisa lihat nih polanya ini dari belakang nih, dari E, M, O, H. E ke G itu kan ditambah 2 ya. Terus yang
itu yang ini tambah 13 tambah 2 kan juga 15 ya. Ini 13 tambah dan seterusnya ya. Ini 15 tambah 2 kan 17, 8 tambah 2 10 ya. Jadi dari belakang nih, dari belakang kita tambahkan dari belakang tambahkan 2 ke depan gitu caranya, kodenya. Dan yang work juga sama ya, nanti dari belakang ke depan. Seperti itu, ini tambah 2 ya. Dari belakang. Nah, sekarang kita lihat yang ini ya, K ya. K dari belakang ya. 11 tambah 2 kan 13. 18 tambah 2 kan 20 ya. 15 tambah 2 juga 17. 23 tambah 2 25. Nah, berarti polanya dari belakang ditambah 2. Nah, berarti ini E, S, A, B ya. Dari belakang ke depan. Kalau yang ini juga sama ya, dari belakang ke depan. Nah, E ini nanti berarti ditambah 2 ya. Nanti kan berarti dapat G ya, dapat G. Lalu S itu ditambah 2 dapat U, A ditambah 2 dapat C, yang B ditambah 2 dapat D. Dan udah kelihatan ya jawabannya yang B ya. Jadi dari belakang ditambah alfabetnya 2 seperti itu ya. Caranya dari belakang ditambah 2 alfabet. Gimana? Jelas nggak nih untuk soal yang nomor 16 ya? Kalau bingung sekarang coba perhatikan di sini ya. Ini kan T ya, ditambah 2 T O. Nah gitu. Kita di belakang N ya, N ditambah 2 kan dapat ini kan. Lalu E ya, E-nya dapat G. M dapat O. Nah, jadi dari belakang ke depan gitu caranya. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.